Selamat datang dan silahkan duduk anak muda. Kali ini kakek akan menceritakan sebuah kisah dari salah satu shinobi paling legendaris yang ada di anime Naruto. Yang namanya bahkan menggema tidak hanya di dalam animenya tetapi juga di seluruh dunia kita saat ini coy. Oke, tidak usah makan bekicot alias bacot, mari kita mulai coy. Jadi pada tanggal 9 Juni, tahunnya gua nggak tahu, lahirlah seorang anak dari sebuah pasangan klan Uchiha yang bernama Mikoto Uchiha dan Fugaku Uchiha. Anak ini diberi nama Itachi Uchiha. Nah, singkat cerita di saat Itachi berusia di kisaran 4-5 tahun, Itachi diajak oleh ayahnya untuk melihat perang dunia shinobi ketiga coy. Lu bayangin masih bocil udah disuruh lihat orang perang sampai mati, Pak. Agak ekstrim memang ini didikannya Fugaku. Nah, di saat perang sudah mulai mereda karena banyak shinobi yang tewas, Itachi melihat jika ada shinobi dari Wagakure yang masih hidup dan meminta air ke Itachi. Udah jelas dikasih dong sama Itachi. Tapi ketika ninja Iwagakure ini ingin berterima kasih ke Itachi, tiba-tiba ninja Iwagakure ini menyerang Itachi karena ia melihat ada peralatan ninja di pahanya Itachi sehingga ia menganggap bahwa Itachi adalah musuh. Tapi karena Itachi ini anak yang mungkin hanya lahir 100 tahun sekali alias jenius sejak lahir, jadi badannya Itachi refleks menebas ninja Iwagakure tersebut hingga tewas coy. Nah, dari sinilah Itachi mulai bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dunia ini. Perasaan gue bantu dia dah, kok dia malah mau bunuh gua ya? Di sini Itachi bener-bener bingung, Bang. Kemudian Fugaku menjawab kebingungan Itachi dengan mengatakan bahwa ini adalah hal yang wajar terjadi di perang antar negara. Jadi ketika shinobi negara lain mengetahui jika kita bukan berasal dari negaranya, maka shinobi tersebut tidak akan ragu untuk membunuhnya di medan perang. Nah, setelah tahu hal ini dan melihat secara langsung seperti apa medan perang, Itachi jadi tambah bingung coy. Bukannya kita sama-sama manusia ya? Mulai dari sinilah Itachi mulai menanyakan banyak hal terkait dunia ini, Pak. Bayangin coy, umur 5 tahun udah kayak filsuf. Nah, setelah perang dunia shinobi ketiga berakhir dan desa kembali damai, Itachi ikut dengan ayahnya ke pemakaman para korban dari PDS ketiga ini coy. Nah, disinilah Itachi melihat ada orang aneh yang ikut ke pemakaman tapi dia hanya berdiri sendirian sembari berkata, tidak ada gunanya berduka pada orang yang telah mati. Kalau ada makna dari sebuah kematian, itu adalah kematian tersebut. Kata-katanya emang Orochimaru banget coy. Mendengar hal ini lantas Itachi nanya ke Orochimaru, lah terus makna kehidupan apa dong bang? Terus Orochimaru menjawab, tidak ada, tapi ada makna dari kehidupan yang abadi. Terus Orochimaru pergi meninggalkan Itachi coy. Emang dari dulu manusia yang jenis kelaminnya kurang jelas ini sudah terobsesi dengan keabadian coy. Nah, setelah pulang dari upacara penghormatan di pemakaman, tiba-tiba Itachi pergi ke seberang jurang untuk terjun bebas, Pak. Nyari perkara emang ini Itachi coy. Itachi melakukan hal ini karena omongan Orochimaru yang tadi mengatakan bahwa hidup tidak memiliki makna. Jadi Itachi berpikir untuk mengakhiri hidupnya karena buat apa gue hidup kalau nggak ada maknanya. Tapi ketika Itachi melancarkan aksi ekstrimnya ini yang sebaiknya tidak ditiru di rumah, ya kalau ditiru di rumah juga kayaknya nggak bisa sih. Emang rumah lu ada tebingnya coy. Kalau jatuh dari atas genteng doang mah paling cuma patah tulang, Mbak. Oke, cukup malah ngelantur. Nah, di saat sedang terjun bebas, tiba-tiba Itachi berusaha menyelamatkan dirinya dengan menancapkan kunai ke pinggiran tebing agar dia bisa mendarat dengan selamat. Nah, dari sinilah Itachi sadar bahwa jika memang benar kehidupan tidak memiliki sebuah makna, tapi Itachi yakin tidak ada orang yang ingin mati dan meninggalkan dunia ini. Jujur gue juga masih bertanya-tanya makna hidup gue apa coy. Nah, disinilah Itachi